Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah selalu. Amin. Pemirsa YouTube ya. Seperti biasa, berjumpa kami bersama channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati. Seperti biasa, kami akan berbagi pengalaman, berbagi pengertian, berbagi keilmuan masih tentang sekitaran hati atau inspirasi hati YouTube ya. Tapi sebelum kami berbagi kepada pemirsa YouTube, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube, karena pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah, kesejahteraan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah, maka kita wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube ya. Maka dari itu marilah kita bersyukur bersama-sama pemirsa YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam pemirsa YouTube, jangan lupa senantiasa kita aturkan, kita ucapkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat yang kita ucapkan kepada beliau, beliau mengakui kita menjadi umat beliau, dan kelak di yaumil kiamah kita bisa mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Maka dari itu pemirsa YouTube, marilah kita ucapkan sholawatnya dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube yang dimana di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube tentang kedamaian keluarga atau ketentraman keluarga. Banyak terjadi kasus perceraian, banyak terjadi kasus kesalahpahaman, banyak terjadi kasus perselingkuhan di dalam perumahan, di dalam rumah tangga ya. Maka dari itu 3 kasus itu tadi sering melanda atau sering menghampiri keluarga kita. Di sini saya akan berbagi doa, berbagi pengalaman, berbagi pengertian kepada pemirsa YouTube di dalam mensikapi 3 kasus itu yang andaikan di situ menimpa keluarga pemirsa YouTube atau menimpa semuanya. Cara pertama, kenalilah terlebih dahulu apakah itu godaan, ataukah itu teguran, ataukah itu azab dari Allah, pemirsa YouTube. Karena yang dimana kita ini tidak akan mampu atau kita ini tidak akan pernah bisa untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang kita cintai, contohnya istri, contohnya anak. Karena yang dimana anak dan istri ini semua adalah ujian buat kita semuanya. Sampai di manakah keimanan kita dalam menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pemirsa YouTube ya. Yang dimana tipsnya agar keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqomah. 1. Jaga hati pemirsa YouTube. Jagalah hati dan perasaan pemirsa YouTube dalam menghadapi keluarga. Dan di situ sentuhlah keluarga itu dengan kasih sayang yang muncul dari hati. Insya Allah kalau pemirsa YouTube mampu untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga itu tadi didasari dengan hati, didasari hati yang tulus dan ikhlas. Insya Allah di situ buahnya atau hikmahnya keluarga kita itu akan bahagia. Di sini saya akan berbagi doa agar keluarga kita ini senantiasa diberi hidayah oleh Allah selalu,
diberi keberkahan oleh Allah selalu. Maka dari itu pertama-tama satu pemirsa YouTube yang harus pemirsa YouTube lakukan, jangan sampai tinggalkan sholat. Itu kuncinya pemirsa YouTube. Sesusah apapun, sepayah apapun kita dalam menghadapi kondisi keluarga atau kondisi kehidupan atau kondisi ekonomi, satu, jangan lupa, jangan ditinggalkan sholat. Itu satu pesan saya. Yang kedua, jangan lupa untuk memperbanyak amal, yang dimana amal apapun itu terserah kemampuan masing-masing ya pemirsa YouTube. Terutama di situ dikuati adalah amalan membaca Al-Quran dan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga pemirsa YouTube, kita berjalan menggunakan adab dan istiadab. Contohnya seperti apa? Mengalah bukan berarti kalah, tapi kita mengalah untuk menata. Jadi kesombongan yang ada pada diri kita, keegoan yang ada pada diri kita pemirsa YouTube, di situ usahakan dikendalikan, usahakan ditata dengan benar di dalam menghadapi berbagai masalah ya. Karena namanya rumah tangga itu godaannya cuma 3. Satu, itu godaan dari diri kita sendiri. Nah, seperti apa contohnya godaan dari kita sendiri? Cara kita mensikapi, cara kita menghayati, dan cara kita mengajak ke jalan manakah di situ. Itu satu godaan kita. Karena apa? Karena manusia itu kadang yang lelaki tidak mau ngalah, yang perempuan pun tidak mau ngalah. Kadang di situ tujuannya dan harapannya di situ berbeda-beda pemirsa YouTube. Makanya dari itu godaan rumah tangga itu cuma 3. Satu itu tadi dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menjadikan diri kita ini dengan dengan yang terbaik untuk keluarga, insya Allah di situ keluarga pun akan nurut dan manut dengan kita. Itu satu. Yang kedua, godaan kita berumah tangga itu, yaitu yang kedua itu dari orang tua kita. Banyak enggak pemirsa YouTube mengalami benturan-benturan atau di situ ejekan-ejekan atau di situ teguran-teguran dari orang tua kita. Lah itu semua itu adalah godaan dan ujiannya berumah tangga. Nah, gimana cara kita mensikapi agar kita tidak terpengaruh dengan godaan dan ujian yang diberikan oleh Allah melalui orang tua kita, yaitu dengan satu syarat, bersabar, dan di situ tunjukkan kebaikan dan tunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua kita ya. Dengan kesabaran dan menunjukkan akhlak yang baik dengan kita. Karena apa pemirsa YouTube? Ridho Bapak, ridho Ibu, ridho Allah. Itu diingat-ingat pemirsa YouTube ya. Kalau untuk mencapai ridhonya Allah, ya pemirsa YouTube harus melalui ridhonya Bapak, ridhonya Ibu, baru mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pemirsa YouTube. Terus yang ketiga, godaan dan cobaan di dalam rumah tangga kita yang ketiga adalah dari tetangga. Makanya dari itu, kurangi bergaul, dekati hal-hal yang positif, jangan mendekati hal-hal yang negatif. Contohnya seperti apa? Banyak kita menghadapi dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, yang dimana tetangga itu kadang-kadang ya berbagai macam yang muncul ya, kehidupan di situ yang sangat luar biasa. Nah, di situ usahakan pemirsa YouTube semuanya untuk selalu melihat diri kita, kemampuan kita. Jangan melihat dirinya tetangga, jangan melihat kemampuan tetangga, karena kita tidak tahu. Karena yang kita tahu hanya luarnya, tapi dalamnya itu kita tidak tahu. Makanya langkah untuk mengantisipasi agar ujian dan godaan yang ketiga itu tadi tidak menimpa kepada diri kita, yaitu seperti apa? Yaitu tadi kembali kepada diri, melihat kemampuan diri, melihat diri kita dengan sepenuh jiwa dan raga kita, karena kemampuan orang itu tidak sama pemirsa YouTube ya. Nah, itulah tadi pemirsa YouTube tip yang saya bagikan untuk pemirsa YouTube tentang
rumah tangga. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqomah itu adalah harapan semua manusia, tujuan semua manusia. Karena apa? Karena zaman sekarang zaman sudah akhir, yang dimana banyak keluarga itu tidak diarahkan dan tidak dibawa menuju kepada Allah yang sebenarnya. Tapi yang dididikkan di situ adalah materi, didikan itu adalah kesuksesan dan kesuksesan. Nah, itulah apakah itu menjamin pemirsa YouTube untuk menjamin dunia hingga akhirat? Itu sangat mustahil. Makanya dari itu pemirsa YouTube, berhati-hati dalam mensikapi kehidupan ini ya. Itulah tip dari kami, semoga bermanfaat dan berguna untuk pemirsa YouTube semuanya. Yang intinya kami di sini hanya berbagi kepada pemirsa YouTube agar bisa selalu membersihkan hati, dan hati pemirsa YouTube senantiasa terbuka, lebar, dan bisa menerima nasihat-nasihat dan mampu menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.